Oke, baik. Suara saya jelas ya. Selamat sore semuanya. Baik, ini pertemuan ketiga kaitannya dengan fisika modern. Filenya sudah saya kirim di Google Classroom ya. Untuk hari ini kita bahas kaitannya dengan relativitas khusus. Ini alhamdulillah laptop saya belum pulih ya, jadi tapi ini ada beberapa yang sudah saya simpan di Google. Bisa. Oke, dimulai dari pengantar saya review kembali. Jadi adanya postulat Einstein nanti yang kita bahas berawal dari kebanyakan pengalaman dan pengamatan kita sehari-hari itu ya diamati pada kecepatan jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Jadi misalkan dalam benda apa namanya, ada peluru, mobil bergerak dengan kecepatan sekian, itu adalah benda-benda yang kecepatannya lebih kecil. Kemudian dari kejadian kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, ya itu masuk dalam hukum mekanika Newton. Jadi biasanya dianggap fisika klasik adalah mekanika Newton. Indrawati, videonya belum diaktifkan ya? Apa sudah? Indrawati? Oke, ya. Jadi untuk hukum mekanika Newton ya, itu kaitannya dengan ide awal tentang ruang dan waktu ya, berdasarkan dengan kecepatan yang kecepatannya jauh lebih kecil. Nah, kemudian apakah hukum mekanika Newton itu dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kecepatan sangat tinggi? Jadi muncul seperti itu, pertanyaan seperti itu. Sehingga kecepatan yang mendekati kecepatan yang sangat tinggi dalam arti mendekati kecepatan cahaya itu disebut dengan kecepatan relativistik. Ya. Nah, apakah hukum mekanika Newton dapat menjelaskan tentang benda-benda yang memiliki kecepatan relativistik, yaitu memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya? Nah, untuk membuktikan ini misalkan ada satu uji kasus ya. Katakanlah kita memberikan suatu beda potensial yang sangat tinggi, ya, di mana misalkan nilainya sampai jutaan volt pada sebuah elektron dalam suatu akselerator sehingga mencapai kelajuan kira-kira 0,9 C. Ya. Sebentar. Suara saya terdengar ada suara lain nggak? Enggak, Pak, ada di belakang. Suara Bapak. Suaranya Bu Yuni. Bentar. Ini saya di ruangannya Bu Yuni sama. Headset, tapi suaranya tetap. Bentar. Maskernya. Saya ikut ngajar ya di sini ya. Di Bu Yuni. Siap, Ovan. Oke, baik. Kan bisa membikinkan dua lagi. Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi misalkan kita uji ya. Misalkan kita memberikan beda potensial yang sangat tinggi, katakanlah sampai jutaan volt pada sebuah elektron. Kita tahu bahwa elektron itu sangat kecil ya, di mana misalkan dikasih kecepatannya ya, dikasih beda potensial yang sangat tinggi, jutaan volt, sehingga mencapai kelajuan kira-kira 0,99 C. C itu kecepatan cahaya. Ini dimisalkan aja. Jadi Anda bayangkan ada sebuah elektron memiliki kecepatan 0,99 C. Jadi kita pengen membuktikan mekanika klasik Newton itu dapat menjelaskan tentang cahaya atau tidak. Nah, kemudian berdasarkan energi kinetik dulu pada fisika dasar yang Anda dapatkan, kita tahu dong fisika kaitannya dengan energi kinetik ada EK sama dengan setengah mv kuadrat.
di mana V itu sebanding dengan akar EK. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan ini. Jadi V itu sebanding dengan akar EK. Jika energi akselerator sama dengan EK elektron, coba aja ya, kita tingkatkan 4 kali. Coba konsentrasi. Jadi energinya itu ditingkatkan 4 kali. Ya. Kalau dia kesebandingannya adalah akar EK, kalau saya ganti 4 di akar jadi berapa? Halo? 2, Pak. 2. Berarti kan Ya. logikanya kalau energi kinetiknya itu ditingkatkan 4 kali, sama halnya kan 4 di akar kan jadi 2 ya. Jadi 2 kalinya. Otomatis karena akar EK sebanding dengan V, berarti logikanya kalau EK-nya ditingkatkan 4 kali, berarti kecepatannya akan meningkat 2 kali karena kesebandingannya dengan akar EK. Logikanya energi kinetiknya 4 kali, berarti kecepatannya 2 kalinya karena akarnya sih. Nah, kalau kecepatannya 2 kalinya, coba aja dikalikan 0,99 C dikali 2. Ya berarti kan setara dengan 1,98 C. Nah, padahal di sini kalau kita bahasnya adalah benda, katakanlah elektron kita anggap sebagai benda, tadi dikasih energi kinetik menjadi 4 kalinya, kecepatannya di 1,98 C. Nah, hasil percobaan yang kalau berdasarkan percobaan itu tidak ada benda yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, tidak ada. Kalau kecepatan suara kan ada. Ya, pesawat ultrasonik itu mendekati kecepatan suara, bukan kecepatan cahaya. Ya. Jadi kalau 2 kalinya kan 1,9 C. Ya. Nah, itu jadi 2 kalinya, jadi nggak mungkin. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kecepatan itu hampir tetap 0,99 C. Nah, maka berdasarkan ini, fisika klasik yang Anda dapatkan di fisika dasar, bahwa EK sebanding dengan V kuadrat atau akar EK sebanding dengan V, itu tidak bisa digunakan di sini ketika membahas benda yang kecepatan cahaya. Ya, jadi ketika bahasnya benda yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu tidak bisa digunakan EK sama dengan setengah mv kuadrat, nggak bisa. Maka butuh perhitungan lain. Sehingga di sini hukum Newton telah gagal menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan kecepatan relativistik, kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ya, nah hukum Newton itu tidak membatasi kelajuan yang dapat dicapai partikel. Jadi kalau pertemuan sebelumnya Pak Fahmi kan jelasinnya kayak ada sebuah pesawat, ada roket, juga dijumlahkan ya. Kalau searah, padahal itu melebihi juga bisa. Pakai ini juga bisa. Oke. Nah sehingga kalau diasumsikan seperti ini, saya mulai dengan semua gerak itu relatif. Nah kemarin mungkin yang sudah saya contohkan, ini contoh ada media gambar ya. Ada seorang A yang diam di dalam kereta, kelajuannya adalah 5 km per jam. Kemudian ini salah ketik. Yang frame-nya yang ini gambarnya harusnya ke atas ini ya. Saya ulangi. Kereta itu 70 km per jam, kemudian di atas kereta ada seorang yang bernamanya Frank, itu berjalan di atas kereta. Kalau ada filmnya itu film Unstoppable, ya, film kereta yang tidak bisa dihentikan. Itu orangnya menyelamatkan remnya itu dengan cara berlari di atas kereta. Jadi keretanya 70 km per jam, di atas kereta ada orang, itu bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, menurut B yang diam di tepi rel, ya, apakah orang A dikatakan bergerak atau tidak? Kemudian kalau Anda bisa jawab, menurut B apakah orang A? Orang A berarti bukan Frank ya, orang A yang di dalam ini. Itu yang kemarin kita contohkan yang Mbak Afila itu kemarin ya, bahwa dia bisa dikatakan bergerak. Orang A itu bergerak kalau terhadap orang B, tapi dia dikatakan diam terhadap kursi keretanya. Nah, menurut B, siapakah yang benar tentang pengamatan kelajuan terhadap Frank? Orang A atau orang B? Nah, ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, artinya apa? Gerak itu merupakan perpindahan posisi dari suatu kerangka atau titik acuan
dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan kedudukan relatif terhadap suatu titik acuan. Ya, jadi gerak itu bisa dikatakan perpindahan posisi dari suatu kerangka acuan. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan kedudukan relatif terhadap suatu titik acuan. Tergantung acuannya. Kalau dia acuannya kursi, ya dia tidak bergerak karena tidak mengalami perpindahan posisi. Oke. Nah, sehingga ada namanya istilah-istilah dalam konsep ini, ada namanya kejadian. Kejadian itu adalah, ini pennya kan sudah diunduh ya, nanti bisa diunduh. Kejadian adalah merupakan suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang ya pada suatu waktu. Ada dua besarannya. Kejadian itu merupakan suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam ruang dan waktu. Jadi kejadian Ardian Dino sedang kuliah fisika modern. Berarti ruang dia fisiknya ada Ardian Dino ya di suatu ruang di kamarnya ya. Kemudian dalam waktunya sekarang jam 16.23. Jadi suatu kejadian itu membuktikan ruang dan waktu. Nah, seseorang yang mengamati suatu kejadian dan melakukan pengukuran, misalkan pengukuran koordinat dan waktu, itu sebagai pengamat. Nah, itu namanya pengamat. Nah, letak sebuah titik dalam ruang diperlukan suatu koordinat, itu namanya kerangka acuan. Ya, sebuah titik dalam ruang yang diperlukan koordinat. Atau kemarin yang dijadikan patokan ya, dari suatu pengamatan. Oke. Ini kalau gambar ini berarti tunjukkan yang mana pengamat, mana kerangka acuan, dan kejadiannya apa. Coba ada yang bisa jawab enggak? Pengamat yang mana? Dari ini, Ulfah Andriani. Pengamat yang mana? Kalau di soal yang tadi. Mbak Rini. Pengamat yang mana? Oke. Ya sudah. Jadi pengamat itu yang di tepi ya, ketika soalnya memang mengamati orang yang di kereta. Relatif ya. Tapi kalau nanti yang mengamatinya dari kereta ke tepi ya, bisa dianggap pengamatnya yang di dalam kereta. Cuma di sini kasus yang tadi kan yang di atas. Kasus yang di atas berarti pengamatnya adalah orang yang B ya, yang di tepi nah, gitu. Kerangka acuannya mana? Kerangka acuannya kalau di kerangka acuannya adalah pengamat itu sendiri, ya itu bisa dikatakan tadi dia bergerak ya. Kejadiannya berarti bergerak. Tapi kalau kerangka acuannya yang diambil adalah kursi, berarti orang B dikatakan masih diam. Oke. Relativitas Newton. Jadi relativitas Newton belum sebagai dasar untuk relativitas Einstein. Jadi relativitas itu berhubungan dengan kejadian-kejadian yang diamati dari kerangka acuan inersial. Apa itu kerangka acuan inersial? Itu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton berlaku. Ya, hukum 1 Newton itu gimana? Masih kan enggak? Sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Hukum 1 Newton itu, oh ya, penyebutan hukum 1 Newton jangan hukum Newton 1 ya. Tapi hukum 1 Newton. Ini jangan sampai nanti Anda mengajar PPL di SMP, ada materi hukum Newton, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, salah. Yang disebut yang betul adalah hukum 1 Newton, angkanya dulu. Karena yang 1, 2, 3 itu hukumnya, bukan Newtonnya. Karena kan Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berarti kan orangnya memang ada generasi ke-10. Kalau ini berarti bukan orangnya, tapi hukumnya. Jadi hukum 1 Newton. Benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi sigma F sama dengan 0. Saya kira konsep ini sudah pada bisa ya. Jadi misalkan ada sebuah HP di meja, dia awalnya diam, ya akan selamanya diam.
sampai besok juga diam jika tidak ada gaya luar. Kecuali kalau itu HP-nya kita selentik, nah dia akan bergerak atau kita ambil jadi bergerak. Oke. Nah, kerangka acuan inersial itu merupakan suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan lainnya dengan kecepatan konstan. Ya, saya ulangi. Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan lainnya tapi dengan kecepatan konstan. Itu namanya kerangka acuan inersial. Nah, Galileo dan Newton mengemukakan prinsip relativitas Newton itu yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada kerangka acuan inersial. Ya, hukum-hukum mekanika yang kita pelajari di fisika dasar. Jadi dalam relativitas Newton itu masih berlaku. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kalian lihat gambar ini. Anda bayangkan atau di gambar ini ada orang di dalam mobil, kemudian dia tidak nyetir ya, yang menyetir ada sendiri. Nah, ada orang menjatuhkan bola di dalam mobil, ya. Ini gambar A, ini gambar B. Bedanya apa sih? Kalau yang gambar A itu berarti atas dan bawahnya. Kalau ketika dijatuhkan tetap lurus jika yang mengamati sama-sama di dalam mobil. Ya, contoh misalkan Ardian, Dino sama saya di dalam mobil tuh. Mobil angkot dah. Kemudian Ardian menjatuhkan koin, saya masih saya duduknya sampingnya Ardian. Nah, yang saya lihat itu ya koinnya tetap jatuhnya lurus ke bawah. Karena kerangkanya kerangka yang sama. Sama-sama di dalam mobil yang bergerak. Nah, kalau yang gambar B itu, jikalau misalkan itu kan mobilnya bergerak ya. Yang gambar A juga mobilnya bergerak, cuma pengamatannya di dalam mobil. Nah, yang gambar B itu kalau yang mengamati adalah di luar mobil. Tapi misalkan mobilnya dibikin mobil transparan. Buset, ya. Jadi ketika dijatuhkan terlihat koinnya karena mobilnya bergerak nanti akan gerakannya seperti parabola. Maju ke depan, padahal kan enggak ya. Aslinya gerakannya kan lurus vertikal ke bawah. Cuma karena ini diamati oleh kerangka yang lain, kerangka diam yang lain, maka akan mengalami perbedaan ya, perbedaan pengamatan. Ya. Jadi di sini ada perbedaan lintasan nyata yang ditempuh oleh koin jika dipandang dari kerangka acuan yang berbeda, yaitu kerangka yang di luar mobil apa kerangka yang di dalam mobil. Nah, hal ini tidak menentang prinsip relativitas Newton, ya, sebab prinsip ini menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Ya, hukum gravitasi yang sama, hukum-hukum gerak yang sama dengan kerangka acuan inersial itu sendiri. Oke, jadi di sini poinnya apa? Poinnya adalah bahwa suatu benda akan terlihat berbeda ketika diamati oleh pengamat yang berbeda. Sama halnya ada suatu permasalahan konflik itu bisa dinilai benar bagi orang A, bagi orang yang lain bisa dinilai salah. Atau menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain itu adalah baik. Ya, itu namanya relatif. Ya, jadi makanya ketika kita punya permasalahan, janganlah pandang diri kita itu selalu benar. Mungkin kita yang salah. Karena itu tadi relatif, ya. Penghapus aja itu sisi yang satu bisa menghapus hitam gitu, sisi yang lain kan kayunya bersih. Sama-sama penghapus. Kalau saya dilihat dari depan hitam, dari belakang nggak hitam. Padahal sama-sama penghapus. Nah, itu namanya sudut pandang yang berbeda. Kerangka acuan yang berbeda. Oke. Nah, ini yang kita pelajari kemarin. Transformasi Galileo. Nah, relativitas berhubungan dengan dua kerangka acuan yang saling bergerak. Nah, makanya kemarin Pak Fahmi bahas tentang dua kerangka acuan. Awalnya jadi, oh ini kenapa ini? Oh ada garis merah.
Oke. Ya. Relativitas berhubungan dengan dua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, contoh gambar 3, ada kerangka acuan yang diam, S, yaitu pengamat yang diam. Ini yang merah. Kemudian ada kerangka acuan yang bergerak, S aksen, yaitu pengamat yang dalam kereta. Nah, ketika keretanya bergerak, yang kerangka biru ini kan bergerak ya. Kalau bergerak berarti kan nanti kerangkanya yang ini, O aksen. Ya. Kerangkanya O aksen karena dia bergerak set. Nah, maka kerangka yang bergerak ini dengan kecepatan V, misalkan di sini dia mengeluarkan orang yang ini, orang di dalam kereta, berarti kan dia memiliki jarak terhadap kursinya, maka dia koordinatnya adalah koordinat terhadap kerangka yang bergerak S aksen. Artinya gini, Wis. Orang tersebut itu, orang yang di dalam kereta itu bisa dikatakan diam oleh keretanya atau teman-teman yang di dalam kereta, tapi dikatakan bergerak oleh orang yang di luar kereta. Artinya suatu objek itu ketika diamati oleh dua kerangka acuan yang berbeda, ya, di mana antara kerangka acuan yang satu dengan yang lain salah satunya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kemarin sudah digambarkan oleh saya, ya. Misalkan ini ada sebuah peluru. Nah, peluru ini akan diamati oleh yang diam sama yang diamati oleh yang kerangka yang bergerak. Maka dia memiliki dua koordinat. X-nya terhadap S, X aksen terhadap kerangka yang S aksen. Sehingga kemarin kan sudah kita hitung ya. X yang aksen itu kalau di gambar ini pakai proporsional gambar. Coba Anda lihat ini. Titik P memiliki koordinat X. Gini nih panjangnya nih. Kalau terhadap X aksen, terhadap kerangka yang bergerak kan hanya X sedikit aja kan. Maka X aksen ini adalah penjumlahan. Maaf, pengurangan. X dikurangi VT. Jadi lihat gambar aja kayak kue lapis ini. X itu penjumlahan kan X aksen dan VT. Berarti kalau saya mencari X aksen, berarti X yang besar ini dikurangi VT. Nah, kalau kebalikannya, X yang besar ini dari sini-sini, itu adalah penjumlahan X aksen ditambah VT. Nah, kalau Y-nya gimana, Pak? Kan di sini Y-nya tidak mengalami perubahan ketinggian, berarti Y-nya sama. Y sama dengan Y aksen. Z-nya juga tidak mengalami perubahan serong ya, berarti Z-nya Z aksen. Time-nya gimana? Waktunya kan sama, sama-sama jamnya, berangkat jam 7 pagi nih. Oh, berarti time-nya masih sama. Oke. Nah, transformasi Guidolio itu untuk kecepatan didapatkan dengan mendiferensialkan persamaan. Saya ambil persamaan yang ini tadi. X sama dengan, X aksen sama dengan X min VT. Nah, X aksen sama dengan X min VT, kalau kita turunkan, berarti kita mendapatkan kecepatan ya. Saya turunkan dx aksen per dt, maka dx sama dengan dx per dt min dvt per dt. Ya. Sebentar. Oke, ya. Maka setelah diturunkan, dx aksen per dt sama dengan ux aksen, ya, dx per dt itu ux. Nah, dvt per dt berarti kan t-nya hilang tuh. dt per dt t-nya hilang berarti min v. Ya. Oke. Sehingga ux aksen sama dengan ux min v. P. Bentar. Ada yang suaranya aktif. Oke, sudah.
Oke, jadi setelah diturunkan, UX aksen adalah turunan kecepatan, itu adalah kecepatan turunan dari posisi, ya, dari kerangka yang bergerak. Ini adalah UX adalah kecepatan dari kerangka yang diam. V itu adalah kecepatan dari kerangka terhadap kerangka. Jadi kalau digambar, gambarnya gini. V-nya itu yang V yang ini ya. Nah, V-nya yang ini. Kecepatan itu. Oke. Nah, transformasi Galilea untuk kecepatan berarti ya UX aksen sama dengan UX min V. Kebalikannya berarti tinggal dibalik, UX sama dengan UX aksen plus V. Nah, kalau yang Y-nya kan tetap sama. Jadi U itu kecepatan. Jadi di sini simbolnya untuk kecepatan U ya. U aksen merupakan kecepatan benda sejajar dengan sumbu X aksen. UXY, OY aksen sejajar dengan sumbu Y, UZ aksen sejajar dengan sumbu Z aksen. Oke. Nah, nanti bisa dipelajari lagi yang matematikanya. Sekarang Pak Fahmi mau jelasin ini, postulat relativitas. Nah, postulat relativitas itu berawal dari hipotesis Maxwell. Bahwa, kemarin kan dikatakan bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik di mana kecepatannya itu setara dengan 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Telah berhasil dibuktikan oleh Hertz pada tahun 1988. Jadi dibuktikannya adalah ada namanya gelombang elektromagnetik yang dapat dipantulkan, dibiaskan, diinterferensikan, ya, difraksikan, dipolarisasikan, itu pada fisika dasar ya. Nah, sebelumnya para ilmuwan pada saat itu beranggapan bahwa gelombang memerlukan medium untuk merambat. Jadi kalau syarat gelombang itu kan harus ada medium atau tidak awalnya sebelum ada istilah gelombang elektromagnetik. Ya, sebelum ada istilah gelombang elektromagnetik, semua gelombang harus ada medium. Nah, sehingga muncullah hipotesis pada saat itu, muncullah hipotesis ether. Apa itu ether? Ether itu adalah suatu medium. Hipotesis itu apa? Dugaan. Nah, suatu medium dugaan. Kita menduga-duga. Jadi saya ulangi lagi. Jadi gini, kan Maxwell itu sudah mengatakan bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, sebelum Maxwell itu sebelumnya itu para ilmuwan beranggapan yang namanya gelombang itu harus ada medium. Nah, terus cahaya gimana nih? Ya. Maka diduga ilmuwan itu menduga-duga apakah ada suatu medium ya di alam semesta ini sehingga cahaya bisa dapat sampai ke bumi. Nah, maka dugaan medium itu dugaan medium tersebut disebut dengan ether. Nah, adanya ether ini dianggap cahaya menjalar relatif terhadap semacam kerangka universal. Jadi kalau ada medium berarti kita anggap kerangka universal. Nah, di ether itu tidak nyata ya, hanya anggapan dulu. Di ether itu adalah hipotesis, medium, dugaan. Janjinya itu cahaya matahari sampai ke bumi itu kok bisa merambat ya? Itu dulu kayak gitu, sebelum ada istilah elektromagnetik. Nah, maka muncul teka-teki pertanyaan. 1. Adakah suatu kerangka acuan yang mutlak diam? Karena itu semua pengukuran gerak dapat dibuat relatif terhadap kerangka acuan mutlak ini. Jadi, apakah ada kerangka yang benar-benar mutlak hanya satu aja? Kalau dari tadi kan kita bahasnya kan kerangka acuan kan relatif terhadap siapa? Tapi sebenarnya ada nggak kerangka acuan? Jadi semua alam semesta ini diukur dari suatu titik koordinat yang ini. Jadi adanya ether itu pengen membuktikan apakah ada kerangka acuan yang universal atau kerangka acuan yang mutlak. Ya. Yang kedua, apakah cahaya sebagai gelombang haruskah memerlukan medium dalam perambatannya? Itu muncul pertanyaan itu. Apakah cahaya sebagai gelombang, apakah butuh medium perambatannya? Gitu. Nah, maka dibuktikan, jadi awalnya dari postulat relativitas khusus itu dari pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga muncul namanya percobaan Michelson-Merle. Ya, percobaan Michelson-Merle. Ya, jadi percobaan Michelson-Merle membuktikan ada atau tidaknya kerangka universal
yang diuji oleh Albert Michelson ya dan Edward W. Morley. Karena dua orang, maka disingkat percobaan Michelson-Morley. Dia menguji melalui eksperimen pengukuran gerak bumi melalui ether dengan menggunakan peralatan yang terkenal dengan nama interferometer Michelson. Ya, gimana sih alatnya? Nah, pelan-pelan aja ya. Nanti ada simulasinya, nanti saya cari. Jadi misalnya ini ada cahaya nih dari sumber nih. Kemudian di sini ya diagram gerak cahaya melalui ini suatu cermin atau mirror ya. Mirror satu, tapi di sini mirrornya kaitannya lebih cenderung ke lensa ya. Ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Jadi cahaya dari sumber itu nanti ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan menyiku. Nah, kemudian di sini ada M1 dan M2 itu cermin. Jadi ini ada tengah lensa, yang M1 dan M2 itu cermin. Jadi cahaya awalnya diteruskan, ya, ada yang dipantulkan ke atas. Nah, yang diteruskan karena mengenai cermin M2, maka dia dipantulkan lagi, balik lagi. Yang dipantulkan ke atas, ketemu M1 kan cermin lagi, maka dia balik lagi. Nah, karena balik lagi, ini pantulan dari atas dan pantulan dari samping kanan ini akan bertemu kembali menuju ke pengamat ini. Jadi yang ini kan gantian dong, dari sini dari atas, maka dia akan diteruskan, kalau dari kanan akan dipantulkan ke bawah. Nah, akan menuju ke teleskop pengamat. Nah, di sini kalau kita gambarkan arahnya, ini V nih, bergerak ke kanan. Kecepatan cahaya ke kanan. V-nya itu adalah kecepatan mediumnya. Jadi C kan cahayanya. V-nya mediumnya, misalkan di sini ada medium. Nah, V-nya searah misalkan. Maka V aksen kan C plus V. Tapi kalau misalkan V-nya ke kanan, nah ini kan C-nya tadi dipantulkan tuh. Berarti kan C-nya ke kiri. Maka V aksen sama dengan C min V. Nah, vektor ya, berlawanan itu selisih. Jadi analoginya gerak cahaya melalui angin ether dengan gerak arah perahu melalui arus sungai. Jadi ini biasanya dicontohkan kayak gerak perahu arus sungai. Jadi ini dari lensanya ini akan ke atas, terus balik lagi, atau ketika ke kanan diteruskan akan balik lagi. Jadi ini yang gambar kanan ini adalah zoom dari gambar yang ini. Ya, ada yang diteruskan ke kanan, terus balik lagi, ada yang dipantulkan ke atas, terus dipantulkan lagi. Nah, intinya nanti bermain vektor lah. Ya. Nah, ini ke kanan dulu, kemudian karena ke bawah ether, ya. Maka dia akan miring seperti ini, Pitagoras ya. Oke. Coba penjelasan. Dari postulat relativitas dari percobaan Michelson-Morley ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan kelajuan cahaya sejajar dengan tegak lurus gerak bumi mengelilingi matahari. Ya, eksperimen dilakukan dengan membandingkan kelajuan cahaya sejajar dengan tegak lurus gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, ketelitian instrumen yang didesain oleh Michelson-Morley ini memiliki kemampuan mendeteksi pergeseran dalam pola fringi sekecil 0,01. Fringi itu apa? Fringi itu kayak lubang-lubang cahaya apa ya, Man? Kalau di sini apa fringi? Jadi kalau misalkan sisir tahu ya, sisir ya. Sisir tahu ya. Kan dia kan jarak antar sisir-sisirnya ada lubang-lubangnya gitu ya. Fringi itu kayak jarak antara dua pola. Pola-pola fringi, gelap dan terang, ya. Itu jaraknya sekecil 0,01. Jadi ada pola gelap terang, gelap terang, gelap terang. Selisihnya 0,01. Nah, tetapi dalam percobaan ini keduanya mendeteksi tidak ada pergeseran dalam pola fringi. Keduanya yang dimaksud adalah tadi sinar yang diteruskan sama yang dipantulkan. Ternyata ketika sudah dipantulkan ke atas, diteruskan ke kanan, ketika masuk lagi ke sini dia bareng ke
mata teleskopnya. Ya, jadi ini kan mantul ke atas, mantul. Terus ke kanan, dipantulkan lagi. Pas balik lagi, pantulan dari atas dan dari kanan, itu nanti masuk sama-sama masuk ke mata kita, mata pengamatnya, itu tanpa adanya perbedaan selang. Ya. Sehingga mendeteksi tidak ada pergeseran dalam pola-pola fringe. Jadi plek sama gambarnya. Hasil eksperimen Michelson-Morley ini berarti mendeteksi bahwa tidak mendapatkan gerak bumi terhadap ether. Jadi karena tidak ada perbedaan, maka dianggap, kan itu kan tadi dibandingkan dengan mengelilingi bumi mengelilingi matahari ya. Nah, karena tidak ada perbedaan pola fringe pada percobaan Michelson-Morley, maka dibuktikan bahwa tidak mendapati gerak bumi terhadap ether, sehingga dikatakan bahwa ether tidak ada, yaitu tidak ada gerak absolut. Artinya apa? Bahwa di alam semesta ini tidak ada namanya kerangka acuan yang universal mutlak, jadi semuanya bergerak terhadap tidak, tapi nama adanya kerangka relatif, ya. Sehingga di situ tidak ada medium di luar angkasa, di luar angkasa, bukannya di atmosfer ya. Sehingga di situ nanti nampaknya membuktikan bahwa cahaya merambat bisa menggunakan medium, bisa tanpa medium. Yang tanpa medium itu menyimpulkan bahwa cahaya adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, akhirnya dapat dikatakan kelajuan cahaya sama bagi semua pengamat. Ya. Nah, ini kuncinya di sini. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kelajuan cahaya sama bagi semua pengamat. Karena cahaya kecepatannya besar sekali ya. Nah, hasil eksperimen Michelson-Morley ini menjadi dasar bagi teori relativitas khusus Einstein, sehingga Michelson mendapatkan Nobel pada tahun 1907 untuk pertama kalinya. Nah, oke, jadi kalau ada pertanyaan gini, yang mendasari adanya teori relativitas khusus Einstein itu apa? Yaitu hasil percobaan Michelson-Morley. Hasilnya apa? Hasilnya bahwa kelajuan cahaya sama bagi semua pengamat. Ya, kenapa? Karena tidak mendeteksi adanya pergeseran dalam pola-pola fringe pada percobaan eksperimen Michelson-Morley. Membuktikan tidak adanya ether sebagai medium atau kerangka gerak absolut, gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, postulat Einstein ini, hasil eksperimen dari Michelson-Morley tadi menunjukkan bahwa cahaya adalah mutlak. Ya. Cahaya adalah mutlak. Yang mendapat bahwa waktu dan ruang adalah relatif. Ya. Pada tahun 1905, bahwa jadi tadi saya ulangi ya. Hasil eksperimen Michelson-Morley itu kan tadi cahaya adalah mutlak. Mutlak yang dimaksud adalah mempunyai kecepatan yang sama. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada kerangka acuan yang universal. Kerangkanya itu relatif, sehingga adanya dampaknya waktu ruang itu adalah relatif. Ya. Maka pada tahun 1905, Einstein mengajukan dua postulat yang terkenal dengan sebutan namanya postulat relativitas khusus. Postulat yang pertama, jadi memang kalau mata kuliah ini di awal-awal ini semuanya bermain di otak ya, bermain di otak. Jadi karena semuanya teori ini kan ada postulat teori Einstein. Nah, jadi bermainnya di otak. Jadi harus konsentrasi. Semoga saja ini yang saya jelaskan bisa paham ya. Nah, postulat yang pertama untuk relativitas khusus yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu dengan lainnya. Jadi hukum-hukum fisikanya tetap sama, entah itu terhadap kereta yang bergerak, entah itu terhadap orang yang diam. Ya. Kemudian postulat yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat. Jadi di sini lakonnya ya adalah cahaya, bahwa dia kecepatannya sama besar untuk semua pengamat. Tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Itu dikutip dari Bezer, buku tahun 1999. Oke,
Untuk memahami postulat Einstein, postulat Einstein yang pertama, sebenarnya itu kan tadi postulat Einstein yang pertama bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap acuan lain. Artinya, pemahamannya gini. Jadi perluasan dari prinsip relativitas Newton untuk memasukkan bukan hanya hukum-hukum mekanika, tetapi juga hukum-hukum fisika lainnya, termasuk listrik dan magnet. Maksudnya gini, fisika itu kan hukum-hukum banyak ya, listrik, magnet, mekanika. Jadi hukum-hukum fisika itu selalu sama, ya, maksudnya kalau berlaku pada kerangka yang diam, dia juga berlaku pada kerangka acuan yang bergerak. Nah, terus yang postulat kedua, hukum penjumlahan kecepatan relativitas Newton tidak berlaku untuk cahaya. Ya, hukum penjumlahan kecepatan yang relativitas Newton tidak berlaku untuk cahaya. Tadi misalkan cahaya ada main roket kecepatannya 0,9 C, menembakkan roketnya 0,8 C, maka dijumlahkan 0,8 tambah 0,9 karena relatif ya. Itu tidak bisa karena tidak ada benda yang melebihi kecepatan cahaya. Oke. Nah, transformasi Galileo hanya untuk kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan cahaya. Jadi bisa dijumlahkan. Tadi kan kalau Anda tadi saya ulang ke Galileo, di sini kan transformasi Galileo kan penjumlahannya. Kecepatan pada suatu kerangka X itu adalah kecepatan dari X aksen ditambah V. Berarti dijumlahkan boleh. Ini Galileo. Ya. Tapi kalau di Einstein nanti tidak boleh seperti itu. Ya, bahwa transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan cahaya. Ya, maka butuh transformasi baru ya agar berlaku pada kerangka acuan jika untuk yang diamati adalah kelajuan cahaya. Nah, untuk memasukkan konsep relativitas khusus Einstein, maka selang waktu pada kerangka S aksen tidaklah sama dengan selang waktu pada kerangka S yang diam. Ini kuncinya di sini. Saya ulangi. Jadi untuk konsep relativitas khusus, waktu pada kerangka acuan yang diam sama waktu pada kerangka yang bergerak itu dibedakan. Ada selang waktu. Ya. Nah, kalau di Galileo kan sama, T-nya sama dengan T aksen. Nah, jika kita anggap transformasi ini linear, maka hubungan transformasinya akan mengandung suatu pengali. Pengalinya itu kita sebut dengan gamma, ya, tetapan transformasi, ya. Oke, nah sehingga dari Galileo, ini kan aslinya Galileo nih, tinggal dikasih faktor pengali gamma. Ya, saya lihat lagi ya, coba. Oke, ini Galileo. X aksen sama dengan X min VT. Ini Galileo ya. Nah, Lorentz itu tadi pengembangannya untuk yang Einstein, postulat Einstein. Maka tinggal ditambah gamma, ada faktor pengali karena faktor pembedanya. Oke. Nah, sehingga penjelasannya adalah untuk transformasi Lorentz, jika sebuah pulsa meninggalkan titik asal bersama S dan X aksen, pada saat awalnya itu T-nya sama-sama 0, maka setelah selang waktu T, pulsa tersebut akan menempuh sepanjang suhu X sejauh X sama dengan CT. Kalau tadi kan di Galileo kan pakainya V kali T ya, kalau ini pakainya C kali T. Kemudian yang untuk yang kerangka yang bergerak, X aksen, berarti pakainya C kali T aksen, ngikut, ada aksennya juga. Artinya T dengan T aksen itu berbeda. Ya. Nah, sehingga kalau saya tuliskan tadi X sama dengan faktor pengali, X aksen ditambah VT, sekarang X-nya saya ganti CT. Ya. X aksennya saya ganti CT aksen. Sehingga CT itu sama dengan gamma, T aksennya saya keluarin. C plus V kalikan T aksen. Ya. Terus yang transformasi yang kebalikannya, gantian X aksen sama dengan gamma dikalikan X min VT. Nah, sekarang saya rubah. CT aksen karena X aksen, CT karena X,
T-nya dikeluarin, berarti CT aksen sama dengan gamma C min V kali T. Nah, sehingga kalau saya mencari T aksen, C-nya pindah ke bawah. Demikian, gamma kalikan C min V per C dikalikan T. Nah, nilai T aksen yang ini dimasukkan ke persamaan yang pertama yang tadi. T aksennya diganti. Disubstitusikan. Nah, muncullah tetapan transformasi Lorentz. 1 akar 1 min V. Gamma sama dengan akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini biasanya kalau Anda yang dulu dari IPA, bahas tentang postulat relativitas khusus, gamma itu biasanya adalah faktor pengali. Biasanya kalau V-nya 0,8, maka hasil dari akar sekian bla 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 adalah 0,6 C. Biasanya kan gitu ya cara cepatnya. Itu awalnya dari sini. Ya, nanti kita buktikan. Nah, ini difahami dulu transformasi, tetapan transformasi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin agak baru ya. Oke. Nah, ini Pak Fahmi ngajar sambil di sela-sela ada monef ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, hubungan T dengan T aksen. Jika persamaan yang pertama X, yang ini, ini, X sama dengan gamma dikali X aksen plus VT aksen. Yang persamaan X aksennya, kebalikannya, gamma dikalikan X min VT, diperoleh, ini disama dengankan ya, T-nya. Sehingga diperoleh T sama dengan gamma T aksen plus gamma min 1 per gamma dalam kurung kalikan X aksen per V. Nah, substitusikan ke gamma min 1 per gamma, ya, persamaan 3.8, mana 3.8? Yang ini ya, yang atasnya tadi, dimasukkan. Yang ini, yang gamma yang tadi, ini 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat di akar, itu dimasukkan ke sini. Nah, ketemunya T sama dengan gamma T aksen plus V kuadrat X aksen per C kuadrat. Nah, ini jangan khawatir, tidak mungkin saya menanyakan ini di soal UTS ya. Yang Anda pahami tadi hasil akhiri prosesnya aja. Nanti temukan tetapan transformasinya adalah akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, transformasi turunan pertama dari fungsi terhadap waktu, UX sama dengan DX per DT, UX aksen berarti DX aksen per DT. Ini kecepatan biasa lah ya. Aslinya simbolnya V, cuma di sini diganti V. Maaf, aslinya simbolnya V, simbolnya ini diganti U ya. UX berarti DX per DT. Kalau UX aksen berarti DX aksen per DT. Nah, akhirnya muncul namanya hasil kecepatan untuk benda yang mendekati kecepatan cahaya. Yang ini. Nah, ini biasanya Anda gunakan, ada namanya kecepatan relativitas, penjumlahan kecepatan relatif. Nanti soalnya saya kasih. Nah, akhirnya muncul yang ini. Anda pahami satu aja dulu, enggak apa-apa. Yang di buku-buku SMA biasanya yang ini ya. UX sama dengan UX aksen plus V per 1 plus V UX aksen per C kuadrat. Nanti cara penggunaan soalnya nanti saya kasihkan soalnya. Oke, continue. Ya. Oke, hari ini mohon maaf ini 1 jam dulu ya. Ini Pak Fahmi masih di ruang samping LP3 sama Bu Intan juga. Masih ada Monef dari Dirjen Dikti. Jadi nanti saya kasih soal di Google Classroom. Contoh soal.
Jadi Anda tidak mengerjakan. Saya kasih contoh soal yang untuk kasus ini. Ya, yang perlu garis bawahi adalah yang Anda perlu garis bawahi adalah begini. Transformasi Galileo adalah transformasi yang untuk menjelaskan atau menerapkan benda-benda yang kecepatannya di bawah kecepatan cahaya. Tapi kalau transformasi Lorentz itu untuk membahas pada benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya. Sudah masuk Einstein gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Silakan Anda presensi di GC aja ya. Ya, presensi atau di Telegram dulu. Setelah di Telegram, nanti hasil presensi di komtingnya di copy, taruh di GC, di komentar GC. Gitu ya. Oke. Terima kasih hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, ada selamat sore, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oke. Foto dulu. Nah, bukti. Nah, ini Dirjen Dikti kesini juga memantau perkuliahannya benar-benar menggunakan media apa. Ya, harus ada bukti fisik kehadiran mahasiswanya dengan videonya. Ini Rizalatun Nadila belum nih sama Lili Sahnaika. Sinyalnya susah, Pak. Oh, sinyalnya susah. Ya udah. Nah, itu bisa itu. Udah. Oke, Cis 1 2 sebentar loh. Saya maksimum dulu. 1 2 3. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.